Jazakillah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bahas materi yang penting bagi kita semua, yaitu terkait dengan khusyuk, terutama terkait dengan khusyuk dalam salat, ya. Maka, saya menyampaikan pertama adalah muqaddimah, ya. Muqaddimah pertama tentang urgensinya, ya. Urgensinya urgensinya kita katakan bahwasanya khusyuk adalah ruh daripada salat, ya. Al-khusyuk ruhus salat. Khusyuk ruhnya salat. Yang dimaksud dengan ruh salat di sini, dia maksudnya, pahala sesuai dengan kekhusyukan seorang, ya. Pahala itu, pahala salat berbanding lurus dengan, khusyuk. Meskipun dia ruhnya salat, tapi di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, khusyuk ini dia bukan syarat salat, dia bukan rukun salat. Bahkan dia tidak sampai pada derajat wajib salat, ya. Karena kalau dibilang khusyuk adalah rukun salat, orang tidak khusyuk, salatnya tidak sah. Kalau dibilang khusyuk adalah, syarat salat, maka kalau orang salat tidak khusyuk, salatnya tidak sah, ya. Lagi pula derajat khusyuk bertingkat-tingkat. Makanya kalau masalah salat terkait dengan tumakninah, terkait dengan gerakan fisik, tapi para ulama mengatakan khusyuk adalah ruhnya salat. Sehingga pahala sesuai dengan kadar kekhusyukan seorang. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis, "Innar rajula la yansarifu min salatihi", ada seorang selesai salat, fama kutiba lahu, ya, illa nisfuha, pahalanya cuma seorang salat pahalanya cuma nisfuha, setengah atau sepertiga, ya, seperdua atau, sepertiga atau seperempat, ya, dan seterusnya, seperlima, ya, sampai, usyruha, sampai sepersepuluh, ya. Kata para ulama tentunya, kurangnya pahala ini harus dia dapat sempurna, tapi cuma setengah, sepertiga, seperempat, sampai sepersepuluh. Ada beberapa faktor, di antara faktor utama adalah karena khusyuknya minim. Semakin sedikit, maka khusyuknya minim sepersepuluh. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji tentang, orang-orang yang khusyuk dalam salat. Makanya urgensinya khusyuk adalah ruh salat, ini yang pertama. Yang kedua, kita tahu salat, eee, berulang-ulang dalam kehidupan ini. Salat kegiatan berulang-ulang, kegiatan paling banyak, ya, ibadah paling banyak, ya, paling banyak. Dan, kita salat 5 waktu minimal, ya, 5 waktu, belum kalau ada salat-salat sunnah. Sementara salat adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah, ya, ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Makanya dia adalah rukun Islam setelah syahadatain, ibadah yang paling dicintai. Saking dicintainya sampai ketika Rasulullah SAW pertama Isra Mi'raj, Rasulullah SAW diperintahkan untuk salat sebanyak 50 waktu, kemudian Rasulullah minta keringanan sampai akhirnya 5. Nah, ibadah yang paling dicintai ini makanya seorang berusaha mengerjakannya dengan sesempurna mungkin, dikerjakan sesempurna mungkin. Optimal, harusnya secara apa? Optimal. Hendaknya dikerjakan maksimal. Maka Allah memuji orang-orang yang bisa memaksimal salatnya dengan khusyuknya. Allah mengatakan, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un." Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Kemudian Allah menyebutkan sifat-sifatnya apa saja? Apa saja sifat-sifatnya orang beriman tersebut? Sifat yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina hum fi shalatihim khashi'un." Khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salat. Ini ciri pertama. Ciri pertama orang-orang yang
beriman, ciri utama. Karena ini kegiatan connecting dengan Allah keseharian. Maka ketika kita bicara tentang khusyuk ini sangat urgent karena kita selalu melakukan atau sering, bukan selalu tapi sering melakukan ibadah salat. Ini salah satu bukti utama seorang connecting dengan Allah adalah dengan salat. Ya, kalau tidak khusyuk, connectingnya bermasalah. Kalau tidak khusyuk maka connectingnya bermasalah. Maka di sini pentingnya kita untuk menjadikan ibadah kita sempurna semaksimal mungkin. Kemudian saya bilang lagi urgensinya yang berikutnya mungkin saya tambahkan. Urgensinya berikutnya adalah ketika kita misalnya ketika sedang ibadah misalnya di Mekah atau Madinah. Kita tahu salat dilipat gandakan sampai di Mekah 100.000 kali lipat, ya. 100.000, di Madinah 1.000 kali lipat, lebih dari 1.000, ya. Nah, ketika kita ibadah dengan khusyuk, kita berharap pahala kita ketika dilipat gandakan, pahalanya yang maksimal yang dilipat gandakan, bukan salat seadanya yang dilipat gandakan jadi 1.000 kali lipat atau 100.000, tapi ibadah salat maksimal yang dilipat gandakan. Maka seorang berusaha ketika sedang di Mekah Madinah dia untuk meningkatkan kualitas ibadah salatnya. Karena ibadah salatnya dilipat gandakan oleh Allah di Mekah 100.000 kali lipat, di Madinah 1.000 kali lipat. Dan di antara cara utama untuk mengoptimalkan salatnya dengan khusyuk. Kait urgensinya apalagi khusyuk, saya tambahkan lagi disebut oleh Syekh Abdul Razak di sini adalah dengan salat yang menghapuskan dosa-dosa, syaratnya harus khusyuk. Khusyuk. Tapi kita bacakan hadis pertama di sini. Khusyuk dari Ishaq bin Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Al-As. Dia berkata, bapakku telah bercerita kepadaku dari bapaknya, dia berkata kami bersama Utsman bin Affan. Dia meminta untuk diambilkan air untuk berwudu. Utsman salah satu dari sahabat yang meriwayatkan hadis tentang wudu. Ada beberapa sahabat, yang Utsman bin Affan. Maka aku berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Maka Utsman berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min ri'im muslimin tahduruhu salatun maktubatun. Tidaklah seorang muslim telah hadir salat fardu, fayuhsinu wudu'aha, kemudian dia perbaiki, dia indahkan wudunya, sempurnakan, wa khusyu'aha, dan dia sempurnakan khusyuknya, wa ruku'aha, dan dia sempurnakan rukuknya, illa kanat kafaratan lima qablaha minadz-dzunub, maka salatnya akan menjadi penggugur dosa-dosa sebelumnya. Malam tu'ta kabirah, selama dia tidak mengerjakan dosa besar. Wa dzalika dahra kullahu, dan ini berlaku setiap zaman, setiap hari. Sepanjang zaman, sepanjang waktu. Di sini perhatikan Utsman menyatakan syaratnya atau Utsman menukil dari Rasulullah, syarat agar dosa diampuni adalah harus khusyuk. Dia perbagus wudunya dan perbagus khusyuknya, perbagus rukuknya. Jadi seakan-akan hati oke, wudu oke, khusyuk terkait dengan hati, rukuk terkait dengan zahir. Jadi batin zahir oke, agar salat tersebut menjadi kafarah. Jika tidak terpenuhi syaratnya, tidak menjadi kafarah. Datang juga dalam hadis yang lain, Utsman pernah berwudu, kemudian dia berkata, man tawadda'a, dia mengatakan, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u nahwa wudu'i hadza. Aku pernah melihat Nabi berwudu seperti wuduku ini, wudu yang sempurna. Faqala, kemudian Rasulullah SAW setelah berwudu, Rasulullah bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'ataini, la yuhadditsu fihi ma nafsahu. Ya. La yuhadditsu fihi ma nafsahu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Kata Nabi, siapa yang salat 2 rakaat, dalam hadis yang lain tidak harus salat fardu, dalam hadis yang kita bacakan dalam buku Syekh Abdul Razak hafizahullah terkait salat fardu, ternyata datang dalam hadis lebih umum. Rasulullah pernah berwudu kemudian berkata, man tawadda'a nahwu, siapa yang wudu sepertiku ini. Itu ada yang mengatakan maksudnya salat sunah wudu atau salat sunah apapun 2 rakaat. Tsumma yusalli rak'atain, setelah dia berwudu dia salat 2 rakaat.
Kemudian la yuhadditsu fihi ma nafsahu, dia tidak mengajak jiwanya bercerita. Ini la yuhadditsu, tidak mengajak jiwanya bercerita. Yaitu maksudnya dia khusyuk. Ini maksudnya apa? Maksudnya khusyuk. Maksudnya kalau seorang sholat kadang-kadang dia ngajak jiwanya cerita, pergi kemana, pergi ke pasar, dia mikir sesuatu, dia merencanakan sesuatu dalam hatinya. Ini namanya dia mengajak jiwanya untuk bercerita. Maka kalau dia sholat 2 rakaat, wudunya sempurna, meskipun sholat sunnah, kemudian dia khusyuk, hatinya khusyuk, batinnya khusyuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka ini pentingnya khusyuk. Kita ingin setiap kita sholat diampuni dosa-dosa. Dan kaidah mengatakan, jika ada amal ibadah yang dijanjikan diampuni dosa-dosa, ternyata seorang itu tidak punya dosa. Mungkin dia sholat sekarang sudah diampuni. Kemudian dia sholat lagi, apa yang mau diampuni? Dosanya enggak ada. Kalau dosanya enggak ada, maka derajatnya dinaikkan. Ibarat kalau orang umrah, dia umrah bulan lalu, sudah diampuni dosa masa lalu. Ternyata dia umrah lagi 2 pekan, dia umrah lagi, dia dosa-dosanya sudah kurang atau sedikit. Maka seandainya dosa-dosanya sedikit, sementara pahala umrohnya besar, maka derajatnya yang dinaikkan. Ini kaidah berlaku. Jadi kalau ada ibadah-ibadah yang menjanjikan diampuni dosa, tapi ternyata orang yang melakukan ibadah dosanya sedikit atau tidak ada, atau sedikit, maka derajatnya akan dinaikkan. Maka ini pentingnya khusyuk. Namun para ulama memberi keringanan, kalau dia sholat kemudian dia mengajak berbicara dirinya, tergantung. Kalau dia berbicara tentang akhirat yang terkait dengan kandungan bacaan, misalnya dia baca, lagi sholat dia baca, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffin. Ketika dia salat dia baca tentang ayat berbakti kepada kedua orang tua, kemudian dia pikirannya melayang, berfikir tentang kedua orang tua, atau dia mendengar imam sedang berbicara tentang ayat tentang hari kiamat, lalu pikirannya melayang tentang hari akhirat, maka ini masih ditoleransi, karena yang dia ajak bicara jiwanya tentang akhirat, bukan tentang dunia. Tapi yang tidak ditoleransi oleh para ulama yaitu mencoreng kekhusyuan ketika sedang dia salat kemudian pikirannya mikir dunia. Ini mencoreng kekhusyuan salat. Ya, oleh karenanya ini saya bilang ini pembahasan penting karena kita semua butuh salat, kita khusyuk, kita ingin diampuni dosa-dosa. Tapi hadis berikutnya Rasulullah SAW bersabda tentang pentingnya khusyuk. Hal tarawna qiblati hahuna, fallahi ma yakhfa alayya khusyu'ukum wala ruku'ukum inni la ra'akum min wara'i dhahri. Rasulullah berkata, tidaklah kalian lihat kiblatku di sini, demi Allah meskipun aku menghadap kiblat, tapi aku bisa melihat dari belakang kekhusyuan kalian dan rukuk kalian. La arakum min wara'i dhahri, sungguh aku melihat kalian dari belakangku. Itu Rasulullah memuji para sahabat, bahwasanya para sahabat ketika mereka salat mereka khusyuk, ya. Karena Nabi juga melihat mereka. Ini mukadimah pertama. Mukadimah kedua kita bahas tentang definisi khusyuk, ya. Yang pertama urgensi khusyuk, urgensi. Baik. Yang kedua, definisi khusyuk secara bahasa dia maknanya adalah ketundukan, dzul, ya, ketundukan, yaitu ketundukan. Ketundukan. Itu ketenangan. Dalilnya banyak bahwasanya khusyuk maknanya adalah ketundukan, ketenangan. Seperti di sini Syekh Abdul Razak menukil firman Allah dalam surat At-Taha 108, ya. Dalilnya surat 20 ayat 108. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa khasha'atil aswatu lirrahman, fala tasma'u illa hamsa." Kau mendengar seluruh suara merendah, khasya'at, suara khusyuk, tenang, tidak kau dengar kecuali bisik-bisik. Itu pada hari kiamat kelak. Orang enggak ada yang berani bicara seperti sekarang semua berbicara mengungkapkan di dunia. Ketika di hari akhirat mereka enggak berani ngomong. Khasha'atil aswat, maka suara mereka menjadi pelan, hanya desahan, hanya sedikit-sedikit suara. Itu namanya khusyuk secara bahasa. Di sini Allah menggunakan lafal wa khasha'atil aswat. Maka suara merendah. Jadi khusyuk secara bahasanya ketundukan, ketenangan, kerendahan. Kemudian juga misal dalam surat Fussilat 39, Fussilat tentang bumi, bisa lihat di PDF. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan, fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat."
Dan di antara tanda-tanda Allah, kekuasaan Allah, engkau melihat bumi dalam kondisi khusyuk. Maksudnya kering, tidak ada kehidupan, tenang, khusyuk. Fa idza anzalna 'alaihal ma', ketika kami turunkan air hujan, ihtazzat warabat, maka kemudian bergerak dan subur, tumbuh, ada gerakan. Sudah tidak khusyuk lagi. Tapi Allah menamakan bumi yang tidak ada kehidupan, yang tidak ada tumbuhan, tidak ada angin yang menghembus pohon, disebut dengan bumi yang khusyuk. Yang ini menunjukkan makna khusyuk adalah ketenangan, adalah ketenangan. Taib, ini secara definisi. Taib. Terus yang dimaksud khusyuk, ya. Sudah ibu-ibu ini ya. Taib, yang berikutnya yang terkait khusyuk. Terkait khusyuk. Khusyuk asal tempatnya adalah di hati ya. Perhatikan, asal tempatnya di hati. Asal tempatnya di hati, yaitu ketundukan di hati. Ketundukan di hati. Makanya ini pembahasan kita tentang a'malul qulub, islahul qulub, perbaikan hati. Rasulullah bersabda sebagaimana disebutkan oleh Syekh, at-taqwa hahuna yushiri ila sadri thalatha marrat. Rasulullah ketika menjelaskan tentang takwa, ya, Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, takwa tempatnya di hati, ya. Takwa di hati. Sambil Rasulullah SAW isyarat kepada dadanya 3 kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, ya. Maka khusyuk hukum asalnya adalah di hati. Demikian juga disebutkan ada seorang yang melihat orang lain tentang khusyuk dalam badannya, maka orang itu pun menegur, dia mengatakan, wahai fulan, al-khusyuk di sini. Khusyuk itu di sini, sambil menunjukkan ke hatinya, bukan ke bahunya, bukan kau khusyuk di sini. Karena ada orang yang kelihatannya khusyuk secara fisik, ternyata hatinya tidak khusyuk. Karena memang khusyuk asalnya tempatnya di hati. Makanya Hudzaifah pernah berkata, hati-hatilah kalian dengan khusyuknya orang-orang munafik. Ya, orang munafik itu secara fisik mereka khusyuk, tapi hati mereka kemana-mana. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit. Ya. Apa dimaksud khusyuknya orang munafik? Engkau melihat jasanya tanpa khusyuk, namun hatinya tidak khusyuk. Maka di sini hati-hati, waspada dengan khusyuk munafik. Apa itu khusyuk munafik? Tidak sinkron antara hati dengan tubuh. Tidak sinkron antara hati dengan zahir. Yaitu apa? Yang khusyuk zahirnya. Ini yang khusyuk. Zahirnya khusyuk, hatinya tidak khusyuk. Kita tidak ingin seperti ini. Orang lihat kelihatannya keren, khusyuk, ternyata tidak khusyuk. Tapi meskipun khusyuk tempatnya di hati, hukum asal, tetapi ketika khusyuk di hati berdampak pada fisik, berdampak pada zahir. Maka Allah menyuruh kita untuk khusyuk batin dan fisik. Allah menyuruh ketika salat khusyuk batin dan fisik. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qumu lillahi qanitin. Hendaknya ketika salat berdirilah dengan qanit. Berdirilah dalam salat dengan kunut. Kunut itu apa? Makna kunut adalah khusyuk diantaranya, yaitu khusyuk. Makanya orang ketika sholat jangan sambil lihat kanan kiri, banyak gerak, enggak. Seorang berusaha sholat dengan khusyuk batin dan zahirnya. Jangan sampai khusyuknya orang munafik, ya. Tetapi ternyata hatinya tidak khusyuk. Makanya Umar bin Khattab pernah melihat seorang menjulurkan leher dalam sholat. Maka Umar menegur, wahai orang memiliki leher, ya. Mengangkat leher bukan berarti kalau khusyuk itu harus begini. Khusyuk ya dalam hati. Ya khusyuk biasa-biasa saja. Jangan seakan-akan khusyuk ternyata hati tidak khusyuk.
Aisyah juga pernah melihat pemuda yang berjalan sempoyongan hampir jatuh, hampir mati. Maka dia berkata kepada para sahabatnya, siapa mereka itu? Dikatakan yang jalan dengan sempoyongan adalah ahli ibadah. Maka Aisyah mengingatkan, Umar dulu berjalan dengan tegak dan cepat. Ya, kalau Umar ngomong, Umar bin Khattab jelas. Jika memukul, auja, menyakitkan. Jika makan, beliau kenyang. Dan beliau adalah ahli ibadah sejati. Maksudnya ahli ibadah itu bukan berarti lemas. Ya. Yang khusyuknya itu di hati. Takut kepada Allah. Di fisik doang. Itu namanya khusyuk orang munafik. Ya. Karenanya Fudail bin Iyad berkata, termasuk hal yang dibenci adalah seorang menampakkan khusyuk dengan sesuatu yang lebih dari apa dalam hatinya. Para ulama dulu membahas ketidaksinkronan antara hati dengan fisik, itu namanya kemunafikan. Makanya Fudail mengatakan termasuk perkara yang dibenci seorang menampilkan secara fisik seakan-akan khusyuk, ternyata hatinya jauh dari kekhusyuan, jauh dari tunduk kepada Allah. Hatinya gelisah, tidak khusyuk, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Ibnu Taimiyah lihat halaman 94, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, khusyuk mengandung dua makna. Pertama, tawadhu dan hati, kedua diam tenang. Inilah tadi. Jadi ini dua khusyuk. Jadi ketundukan hati adalah bagian khusyuk dan berdampak zahir. Jadi hati tawadhu, rendah diri, adapun yang di zahir tenang. Maka orang kalau salat dengan khusyuk, maka dia fisik zahirnya juga akan tenang. Ya, adapun kalau dia gelisah-gelisah berarti dia banyak pikiran, sehingga berarti dia tidak khusyuk hatinya. Maka ini harus kita ingat ya, agar kita tahu bahwasanya khusyuk memang asalnya di hati. Makanya kita bahas tentang amalan hati, tetapi dia punya dampak dan dia punya ekspresinya dalam zahir. Bahwasanya zahirnya seorang juga khusyuk ketika sedang sholat, tidak banyak gerak. Maka inilah sifat utama orang beriman. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang beriman yang mereka khusyuk dalam salatnya. Baik, kalau begitu, sekarang kita bahas tentang bagaimana, apa yang bisa membantu kita untuk khusyuk, ya. Cara agar kita bisa khusyuk. Jadi intinya apa namanya? Khusyuk ada dua. Pertama khusyuk munafik, khusyuk mukmin. Kalau khusyuk munafik yang khusyuk zahirnya. Yang khusyuk zahirnya. Hatinya tidak. Hatinya tidak. Ini yang pertama. Tadi Fudail bin Iyad lebih dahsyat lagi. Dia mengatakan zahirnya lebih daripada khusyuk hatinya. Khusyuk zahirnya lebih dari khusyuk batinnya. Ini pun sudah dianggap munafik. Orang beriman khusyuknya adalah sinkron, ya. Sinkron antara hati dan zahir, batin dan zahir. Wallahu alam bisawab. Baik, sekarang kita akan bahas ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana cara seorang untuk khusyuk dalam salat. Sudah ya? Cara atau kiat-kiat khusyuk dalam salat. Di sini Syekh Abdul Razak mengatakan, ya, perkara yang bisa membantu seorang untuk mewujudkan khusyuk dalam salatnya adalah hatinya memahami segala makna. Pertama, jadi dari sisi tentu yang pertama sebelum itu dia harus sadar dia berhadapan di hadapan Allah, sedang berdiri di hadapan Allah. Makanya Ibnu Qayyim dalam satu kalimatnya mengatakan bahwasanya seorang hamba dia punya dua maqaman. Dia berdiri di depan Allah, dua model berdiri. Jadi setiap hamba punya
setiap hamba kata Ibnu Qayyim ada dua maqam, yaitu dua berdiri di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Apa dua berdiri tersebut? Pertama, berdiri ketika sholat. Itu di dunia. Dan yang kedua, berdiri ketika hari kiamat. Berdiri di hadapan Allah. Dua-duanya sekarang di hadapan Allah. Berdiri ketika sholat di hadapan Allah di dunia, berdiri pada hadapan Allah di akhirat. Ibnu Qayyim mengatakan, siapa ini melazimkan ke sini, berdampak. Siapa yang di dunia ketika berdirinya baik, dia akan berdiri di akhirat dengan baik pula. Siapa yang di dunia berdirinya enggak baik, maka dia akan kurang baik juga di akhirat. Dan itu benar. Maka dalam hadis kata Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu al-abdu min amalihi salat. Yang pertama kali Allah hisab seorang hamba salatnya. Fa in saluhat saluha sairul amal. Kalau salatnya baik, maka yang lain juga baik. Wa in fasudat fasuda sairul amal. Kalau buruk salatnya, salat yang lain juga buruk. Maka seorang ketika dia supaya khusyuk, dia menghadirkan, saya ini sedang berhadapan Allah. Kalau saya berdirinya bagus sekarang, saya akan mudah berdiri di hadapan Allah ketika di padang mahsyar, ketika dihisab, ketika di mizan, saya akan terus berdiri di hadapan Allah. Dan kita tahu di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah hari berdiri. Hari berdiri. Orang tidak ada duduk, tidur di hari kiamat, enggak, semua berdiri. Maka ini kita hadirkan, ya Allah, saya bisa berdiri dengan baik sekarang. Mudah-mudahan Allah membuat saya berdiri dengan indah pada hari kiamat ketika di hadapan Allah langsung. Sekarang kita berdiri di hadapan Allah tapi di dunia. Ini satu. Nah, jadi kita harus tahu siapa kita berdiri. Kita sedang berdiri dengan siapa. Kalau seorang berdiri di hadapan raja, di hadapan gurunya, tentu dia penuh dengan penghormatan, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Syekh Abdul Razak tadi, ya, di antara yang membantu mewujudkan khusyuk adalah memahami makna Al-Qur'an dan nama-nama sifat-sifat Allah. Ya. Memahami kandungan makna. Baik. Kandungan makna tersebut apa yang dipahami? Ada, pertama, terkait nama-nama Allah. Berusaha seorang memahaminya, sifat-sifat Allah. Terus konten, yaitu kandungan makna ayat. Kemudian kandungan bacaan sholat. Zikir-zikir atau bacaan-bacaan sholat. Maksud saya, ibu dirahmati Allah, kalau seorang memahami makna-makna ini sangat membantu dia untuk apa? Membantu dia untuk bisa khusyuk, ya. Ibnu Qayyim mengatakan sini, contoh kita bacakan di sini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sungguhnya jika berdiri di hadapan Rabb-nya, maka dia memperhatikan dengan hatinya akan maha kuasanya Allah. Dia mengatakan Allahu Akbar. Dia memahami bacaan salat. Allahu Akbar. Dan akbar dia makna akbar, Allah maha besar dari segalanya. Makhluk begitu kecil. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, bahwasanya bumi dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yamini, bahwasanya pada hari kiamat langit dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dia paham tentang bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah. Makanya dia mengatakan orang Allahu Akbar seakan-akan dia melepaskan dunia seluruhnya untuk fokus kepada Allah. Ada yang mengatakan Allahu Akbar maksudnya dia pasrah, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia angkat tangan seperti orang pasrah. Kemudian kata Ibnu Qayyim, setelah itu dia baca doa istiftah, subhanakallahumma bihamdika tabarakasmu wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Maha suci engkau ya Allah. Dia berusaha maknanya, memahami. Wa bihamdika, maha suci engkau maha suci dari segala kekurangan. Maha suci dari kesyirikan. Zatmu maha esa. Engkau tidak ada kekurangan sama sekali. Tidak boleh disekutukan. Maha suci. Bihamdika, memuji engkau sambil mujimu. Karena engkau memiliki sifat-sifat yang terindah, ya. Yang seluruh sifatmu adalah sempurna. Tabarakasmuk, itu yang maha berkah. Wa ta'ala jadduk, dan tinggi kedudukanmu. Wa la ilaha ghairuk, dan tidak Tuhan selainmu. Maksudnya, Ibnu Qayyim mengajak kita ketika baca tidak usah buru-buru. Ya, subhanakallahumma bihamdika.
Ya. Kemudian kita baca tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Jadi itu istighfar yang paling cepat. Tabarakasmuk maksudnya Allah Maha Berkah sehingga tidaklah disebut nama Allah dalam segala sesuatu kecuali akan kebaikannya bertambah. Karena makna berkah itu menambah kebaikan. Tidak ada musibah kita ingat Allah kecuali musibah tersebut akan berkurang. Ya. Tidak ada setan yang menggoda ketika mengingat nama Allah kecuali setan itu kabur. Nama Allah berkah. Itu maknanya tabarakasmuk. Maha suci, maha berkah namamu. Ya, tidak ada yang sedikit kecuali menjadi terasa banyak keberkahan nama Allah. Wa ta'ala jadduk, yang Allah maha tinggi besar. Maha tinggi, kedudukannya tinggi, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada Allah. Dialah yang maha tinggi. Allah maha tinggi. Kita ini bukan siapa-siapa. Setelah itu, setelah membaca doa istiftah, kita beristi'adzah. Lihat halaman 97. Kemudian kata Ibnu Qayyim, jika seorang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini nambah kekhusyuan. Semalam syaitan kadang datang kita sedang sholat. Kalau syaitan datang kita boleh mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sambil kita ludah sebelah kiri agar dia tidak menggoda. Terkadang dia datang membawa pikiran yang macam-macam, kekhawatiran macam-macam. Syaitan menggoda, ingin merusak sholat kita. Bahkan namanya syaitan khanzab. Yang kalau dia dengar azan dia kabur. Kalau setelah azan selesai dia datang mulai menggoda. Dia mengatakan uzkur kada, uzkur kada. Jadi ada setan spesialis menggoda orang sholat. Dia buat suruh ingat. Sehingga kita ini pikiran ingat macam-macam. Sampai barang hilang ingat ketika sedang sholat. Solusi hilang ingat ketika sedang sholat. Setan. Sehingga kita lupa untuk bahwasanya kita sedang connecting dengan Rabbul Alamin. Maka perlu bagi kita agar kita bisa khusyuk. Kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Perhatikan, Al-Fatihah Ibnu Qayyim mengajak kita untuk merenung. Kata Ibnu Qayyim, jika mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin maka berhentilah sejenak sambil menunggu jawaban Allah, karena dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Idza qala 'abdi alhamdulillahirabbil alamin." Jika hambaku berkata rabbil alamin, aku mengomentari, kata Allah, aku berkata, "Hamidani 'abdi." Hambaku telah memujiku. Wa idza qala 'abdi ar-Rahmanir Rahim, hambaku mengucapkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Allah mengomentari berkata, "Athna 'alayya 'abdi." Sungguhnya hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala 'abdi, jika hambaku berkata Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, maka Allah mengomentari berkata, "Majjadani 'abdi." Sungguhnya hambaku telah mengagungkan aku. Maka Ibnu Qayyim menyuruh kita untuk kita kita menghidupkan dalam hati kita ya, bahwasanya kita tahu Allah respon kita. Maka jangan baca cepat-cepat. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Baca pelan-pelan satu-satu sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ya, setiap kita bilang Allah, kita hadirkan dalam diri kita, Allah menjawab. Allah menjawab. Kita sedang bermunajat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu idza fa innal 'abda idza kana fi sholati fa innahu yunaji rabbahu." Sungguhnya seorang hamba ketika sedang salat dia sedang berbicara-bicara, berbincang-bincang. Munajat itu artinya perbincangan dua pihak, pelan-pelan bisik-bisik. Kemudian Ibnu Qayyim mengajak kita untuk merenungkan makna nama-nama Allah. Ini di antara yang perlu kita renungkan selain kandungan bacaan salat, nama-nama Allah. Nama-nama Allah Rabbul Alamin. Mana Rabb? Ar-Rabb yaitu yang pengatur, yang ngurus. Kita semuanya ngurus. Semua alam semesta Allah yang tarbiyah, Allah yang ngurus. Ar-Rabb dari tarbiyah seperti seorang ibu yang mentarbiyah anak, dia yang ngurus, dia yang ini, dia yang ini, dia yang... Demikian pula alam semesta Allah mengurus seluruhnya. Makanya Allah menyebut tentang langit dan bumi, kata Allah, "Wala ya'udu hifdzuhuma." Tidak susah bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Kalau Allah tidak jaga bumi dan langit, hancur. Kita ini semua diurus oleh Allah. Dia adalah Rabbul Alamin, pengurus seluruh alam semesta. Dari awal dia ciptakan, kemudian dia kasih rezeki sampai dia matikan, sampai dia bangkitkan, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Rabb ini makna yang sangat agung. Rabbul Alamin. Ya, pengurus, pentarbiyah seluruh alam, yang beri rezeki, yang beri kadar ini, takdir, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, ketika kita baca Ar-Rahmanir Rahim ya. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, maka kita ingat Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita hadirkan betapa sayangnya Allah kepada hambanya, lebih sayang kepada daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, kita hadirkan.
Betapa banyak kita masalah kemudian kita curhat kepada Allah, maka Allah beri solusi. Tidak ada yang mendengar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua orang meninggal kita, maka Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita menyampaikan kepada orang hati kita semakin sempit, kita sampaikan kepada Allah hati kita semakin lapang. Banyak ya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Apalagi ketika kita baca Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin yaitu penguasa alam semesta. Raja dalam sebagian qiraah Maliki Yaumiddin, raja di hari kebangkitan. Hari kebangkitan tidak ada yang ngatur kecuali Allah. Semuanya tunduk. Kalau di dunia sekarang raja-raja sombong, angkuh, mau unjuk gigi, mau tampilkan hidung. Di hari kiamat semuanya ketakutan. Wa khasya'atil aswat, semua suara merendah. Tapi Allah mengatakan, Anal Malik, Anad Dayyan, aku adalah raja. Aku adalah sang maha pemberi pembalasan. Aina mulukul ard, mana raja-raja dunia. Enggak ada yang bisa nampakkan, maksudnya menampakkan dirinya. Semuanya ketakutan. Hari kiamat semuanya ngurus Allah. Yang membangkitkan, yang menghancurkan alam semesta. Idza sama'un fatarat, ketika langit terbelah. Ya. Wa idzan sama'un syaqqat, ketika langit semakin dirobek oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kusyitat. Ya. Sama'u kusyitat, ketika langit dilepaskan dari bingkainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah yang atur. Ketika lautan kemudian dirubah jadi lautan api, ketika lautan meluap, ketika gunung-gunung, siapa yang bisa bikin semua? Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat, raja hari kiamat. Siapa yang membangkitkan manusia? Siapa yang mengumpul dalam kondisi telanjang di bawah terik matahari? Siapa yang turun ke matahari? Siapa yang mengumpulkan mereka? Siapa yang menyidang mereka? Siapa yang menghisap mereka? Allah semata. Dia benar-benar Malik Yaumiddin, raja hari kebangkitan. Siapa yang menyidang mereka? Memutuskan perkara-perkara di antara manusia yang tidak selesai di dunia akan selesai di akhirat. Semua bukti ada pada Allah. Semuanya Allah sendirian. Siapa yang menghisap semuanya manusia? Allah sendirian. Wa huwa sari'ul hisab. Dan hisabnya sangat cepat. Siapa yang menyuruh mereka untuk melewati sirat? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatur kalalib, besi-besi yang mencabik-cabik di pinggir sirat? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyelamatkan? Allah. Siapa yang menjatuhkan dalam neraka? Allah. Siapa yang masukkan surga? Allah. Siapa yang masukkan neraka? Allah Subhanahu wa taala. Maka dia Malik ibn, hari yang sangat dahsyat. Hari yang dimana kita sangat membutuhkan kasih sayangnya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kasih sayang Allah. Kita sangat butuhkan pada hari kiamat kelak. Hari yang sangat dahsyat. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, man nafasa an akhihi kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, Allah akan ringankan bebannya di akhirat. Nabi tidak bilang Allah ringankan bebannya di dunia pula. Kenapa? Karena beban dunia enggak ada apa-apanya dibandingkan beban akhirat. Penderitaan dunia masih bisa kita hadapi. Penderitaan akhirat sangat dahsyat. Matahari turun 1 menit sudah sangat dahsyat. Oleh karenanya seseorang ketika baca Malik Yaumiddin, maka dia menghayati. Setelah dia muji Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dia baru berdoa, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dia menunjukkan pengakuan. Menunjukkan pengakuan. Tadi sebelum kita lanjutkan ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, contohnya kemudian Iyyaka na'budu, itu dia bertawassul dengan amalnya, hanya kepada Engkaulah kami beribadah, kami tidak syirik, kami tidak cari pujian, kami tidak cari sanjungan manusia. Wa iyyaka nasta'in, kami hanya berhasil dengan pertolongan Engkau ya Allah. Setelah bertawassul amal solehnya, baru dia mengajukan permohonan, Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Amanah tunjukkan yang lurus, ya Allah tunjukkan aku, masih banyak kebaikan yang belum aku ketahui, tunjukkanlah aku. Ya Allah, kalau Kau sudah tunjukkan aku pada kebaikan, istiqomahkanlah aku. Kalau Kau sudah tunjukkan aku dalam kebaikan, jadikan aku bisa menjalankan kebaikan tersebut dengan hidayah-Mu supaya sempurna menjalankannya. Karena banyak kebaikan tidak bisa kita kerjakan dengan baik. Allah sudah tunjukkan, kita bisa kerjakan seadanya. Kita ingin petunjuk dari Allah agar bisa menjalankan kebaikan dengan sebaik mungkin. Kalau sudah bisa dengan baik, istiqamah sampai kita meninggal dunia. Ini namanya ihdinas siratal mustaqim, sehingga kita senantiasa butuh hidayah setiap saat.
butuh hidayah agar selamat dari kemaksiatan, butuh hidayah agar dibuka cakrawala baru tentang kebaikan, butuh hidayah agar tertarik melakukan kebaikan tersebut, butuh hidayah agar bisa menjalankan kebaikan tersebut dengan sempurna, butuh hidayah agar kita bisa istiqomah dalam menjalankan kebaikan tersebut. Tidak mudah. Maka ini adalah doa yang paling agung, ihdinas siratal mustaqim. Maka kita siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat, jalannya nabi, para syuhada, para sholihin, bukan jalannya orang Yahudi yang punya ilmu tapi tidak dikerjakan. Jangan sampai aku begitu ya Allah. Jangan sampai aku seperti Yahudi punya ilmu aku enggak ngerjain. Waladdallin, dan jangan sampai aku seperti Nasara semangat beribadah tapi enggak punya ilmu. Jangan, kita ingin tengah-tengah beribadah dengan ilmu. Ini maksudnya kandungan Al-Fatihah saja. Kalau orang merenungkan dia akan khusyuk dalam salat. Siapa di antara kita yang merenungkannya? Baik, demikian juga di antara misal tadi kan Ibnu Qayyim bahas tentang doa istiftah. Ibnu Qayyim rahimahullah membaca tentang doa istiftah tadi, ya subhanakallah bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, tadi sudah kita bahas maknanya secara sederhana. Ibnu Qayyim juga bahas misalnya doa istiftah yang sebenarnya ini adalah lautan untuk kita renungkan. Maknanya luar biasa ya. Lihat di halaman 45, halaman 100. Saya bacakan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW annahu kana idza qama ila salati qala, adalah Rasulullah SAW kalau salat beliau baca doa istiftah. Doa istiftah yang kita kadang cuma hafal awalnya, wajjahtu wajhiyal ladzi fattaras samawati wal arda hanifan wa ana minal musyrikin. Aku menghadapkan wajahku kepada yang telah menciptakan langit, itu aku fokus. Aku tidak menghadapkan wajahku tapi kepada yang mencipta langit dan bumi, bukan hanya menciptaku saja, mencipta langit dan bumi dan semua isinya. Hanifan, dalam kondisi condong bertauhid. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan orang syirik. Aku tidak sedang mencari perhatian orang, aku tidak sedang beribadah kepada orang lain, tapi aku sedang beribadah kepada Engkau ya Rabb. Kemudian berikrar, inna salati wa nusuki, sungguhnya salatku dan sembelihanku, wa mahya wa mati, hidupku seluruhnya, wa mamati, kematianku hanya untuk Engkau, lillahi rabbil alamin. Aku hidup, kegiatanku semuanya untuk Engkau ya Allah, dan aku mati juga menuju Engkau ya Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagimu, wa bidzalika umirtu, dan itulah aku diperintahkan, wa ana minal muslimin, aku termasuk orang yang pasrah tunduk kepadamu. Baik, ini doa istiftah panjang, masih ada lanjutannya. Baru kemudian berdoa, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Ya Allah, sungguhnya Engkau sang raja. Tidak ada yang seraja selain Engkau, tidak ada Tuhan selain Engkau. Anta Rabbi, Engkau adalah Tuhanku, wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Kemudian pengakuan, zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku. Banyak maksiat aku lakukan, maksiat pandangan, maksiat pendengaran, maksiat lisan, maksiat hati. Wa taraftu bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfir li dzunubi jami'an, maka kalau aku mengakui dosa-dosaku ya Allah, dan aku mengakui, ampunilah dosa-dosaku seluruhnya. Innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa mendosa kecuali Engkau. Kemudian minta agar diberi petunjuk. Wah dini di ahsanil akhlak. Ya Allah, tunjukkan aku kepada akhlak yang terbaik. Aku enggak bakalan bisa beradab. Aku enggak bakalan bisa berakhlak. Aku enggak bakalan bisa ikhlas. Aku enggak bakalan sabar. Aku enggak bakalan bisa tawadhu kecuali Engkau yang tunjukkan. La yahdi li ahsana illa ant. Tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada akhlak terbaik kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk, dari kesombongan, keangkuhan, ujub, merendahkan orang lain, emosional, temperamental, suka pamer kekayaan, suka pamer kesenangan, ini semua akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'an, tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak buruk kecuali Engkau. Labbaik wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Wal khairu kulluhu fi yadaik, dan segala kebaikan di tangan Engkau ya Allah, bukan di tangan siapa-siapa. Kebahagiaanku bukan di tangan istriku, kebahagiaanku bukan di tangan suamiku, kebahagiaanku bukan di tangan bosku, kebahagiaanku bukan di tangan kawanku, kebahagiaanku bukan di tangan penguasa, bukan. Kebahagiaanku di tangan Engkau. Segala kebaikan di tanganmu. Wa syarru laisa ilaik, dan tidak ada keburukan disandarkan kepada Engkau. Ana bika wa ilaik. Ana bika maksudnya aku bersandar kepada Engkau, wa ilaik, dan aku menyerahkan urusanku kepadamu. Tabarakta wa ta'ala, Engkau maha suci, Engkau maha tinggi. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampun kepada, aku bertobat kepadamu. Ini istiftah tapi luar biasa maknanya. Dan seluruh doa-doa kalau kita memahami maknanya membantu kita untuk khusyuk, ya. Seperti istiftah Allahumma ba'id baini wa baina khotaya, maknanya semua indah. Kemudian ketika ruku, ada doa ruku kita hafal, misalnya subhana rabbiyal azim, ya.
subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Alhamdulillah kita ini doa-doa ini semuanya maknanya agung. Makanya ada kadang kita rukuk, kita tidak mengagungkan Allah. Betapa banyak orang rukuk kepada orang lain, jangankan rukuk dia menundukkan kepala dia dengan penuh pengagungan. Gurunya lewat, penuh pengagungan. Apalagi penguasa lewat, penuh pengagungan. Yang perasaan tersebut tidak dia hadirkan ketika dia sedang rukuk di hadapan Rabbul Alamin, Raja di Raja. Sambil mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Engkau yang Maha Agung. Terkadang kita tidak menghadirkan. Maka terkadang kita harus merenungkan apa yang sedang kita baca. Kita baca doa rukuk Subhana Rabbiyal Azim. Lihat orang-orang mengagungkan makhluk luar biasa. Dua duduk gini aja sudah mengagungkan luar biasa. Takut luar biasa makhluk. Sama ketika dia rukuk, perasaan itu hilang. Tidak ada pengagungan kepada Allah. Kemudian di antara doa rukuk misalnya Subhun Qudus Rabbul Malaikati war Ruh, ya. Ya. Subhanadzil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Ini di antara doa ruku. Di antara doa ruku Ibnu Qayyim sebutkan sini, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Ini di antara makna ketika ada makna khasha'a laka sam'i. Kita ketika ruku kita boleh baca Allahumma laka raka'tu, ya Allah aku ruku karena Engkau, bukan karena apa-apa. Wa bika amantu dan aku beriman kepadamu, wa laka aslamtu dan aku tunduk kepadamu. Kemudian berkata khasya'a laka sam'i, pendengaranku menjadi khusyuk kepadamu, wa basari, penglihatanku juga khusyuk kepadamu, wa mukhi dan otakku atau sumsumku, wa azami tulangku, wa asabi dan ototku semua tunduk kepadamu. Doa ini indah sehingga orang kalau baca doa seperti ini dia mau tidak mau dia akan khusyuk, ya. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Maknanya indah. Nah, hafalah, berusaha untuk hafal agar kita variasi ketika sedang rukuk. Kalau kita sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, ya Allah, kepada Engkaulah seluruh pujian. Mil as-samawati wal ard, pujian yang saya sampaikan kepadamu adalah pujian sepenuh langit dan bumi. Mil al-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi' wa mil ma bainahuma, yang memenuhi antara langit dan bumi. Wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, bahkan lebih daripada itu yang kau kehendaki. Itu pujian tanpa batas. Kita baca gitu supaya kita muji Allah. Makanya orang akan khusyuk. Kalau sujud jangan lupa selain subhana rabbil a'la banyak doa-doa sujud di antaranya Allahumma laka sajadtu, ya Allah karena Engkau aku sujud, wa bika amantu wa laka aslamtu, aku beriman kepada Engkau, aku Islam kepadamu, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, wajahku telah sujud kepada Engkau yang telah menciptakan wajah ini, yang telah memberi rupa wajah ini dengan berbagai macam bentuknya, wa syaqqa sam'a yang membuka pendengaran buat kepalaku ini, wa basara yang buat mataku bisa melihat. Tabarakallah asrul khaliqin, maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Dia berdoa, ini orang kan khusyuk, dan ketika sebelum akhir tasyahud kemudian jangan lupa baca doa, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu minni wa ma asraftu wa ma anta a'lamu minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Di antara doa tasyahud sebelum doa setelah tasyahud sebelum salam ini, Allahumma ighfir li ma qaddamtu, ya Allah berdosa yang telah aku lakukan, wa ma akhartu yang akan aku lakukan, wa ma a'lantu yang aku lakukan dengan terang-terangan, wa ma asrartu yang aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi, wa ma asraftu yang aku berlebihan dalam melakukannya, wa ma anta a'lamu bihi min, dan dosa yang kau lebih tahu yang aku tidak tahu atau aku lupakan, aku tidak tahu. Antal muqaddim antal muakhir, anta yang anda engkau yang menentukan, yang memajukan mundurkan, ya Allah. Antal muqaddim antal muakhir, la ilaha illa anta, tidak ada sembahan kecuali engkau. Maka orang ketika itu akan salat dengan khusyuk. Tapi ini intinya kalau ingin khusyuk, nama-nama Allah harus direnungkan, sifat-sifat Allah, kandungan makna-makna ayat. Kalau kita sedang dengar ayat, kandungan bacaan salat sangat penting. Kemudian mungkin di antaranya kita lupa variasi dalam kandungan bacaan, dalam bacaan salat, karena ini membuat kita tidak boring dan tidak satu. Kalau kita baca saja terkadang kita langsung otomatis ngomong, kita tidak pahami maknanya. Tapi kalau kita variasi, ini membuat kita semakin khusyuk. Kemudian di antaranya tadi meyakini Allah sedang menilai kita. Makanya
Allah berfirman, "Tawakkal 'alal azizir rahim." Kata Allah, bertawakallah kepada zat yang maha perkasa dan maha penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika kau sedang berdiri salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah melihat kau bagaimana gerakan bersama orang sujud. Innahu samiul alim, sungguhnya Allah mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Allah melihat kita, Allah sedang menilai kita, sehingga kita lebih khusyuk karena kita sedang dinilai oleh Allah. Artinya kalau seorang lagi salat ada CCTV, semua orang lihat, dia khusyuk terpaksa, semua orang nilai. Tapi kita tahu Allah sedang menilai salat kita. Mungkin ini Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya sampaikan. Semoga Allah menganugerahkan khusyuk dalam salat. Jangan lupa kita berdoa, ya Allah marzuqna al-khusyu'a fis salat. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami khusyuk dalam salat. Siapa yang khusyuk dalam salat, dia akan nikmat. Kalau dia sudah nikmat dalam salat, khusyuk dalam salat, dia akan hobi salat. Tapi kalau dia merasa salat berat, hatinya berat, susah, dia salatnya enggak semangat. Tapi kalau dia sudah khusyuk, sudah tenang, dia akan hobi salat. Seperti Nabi SAW mengatakan, "Ju'ilat qurratu aini fis salat." Allah menjadikan kebahagiaanku dengan salat. Rasulullah berkata, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Kapan dia bisa nikmat dalam salat? Ketika dia meraih khusyuk dalam salat. Wallahu taala alam bisawab. Baik, demikian saja Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.